Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada jawabannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan membahas wasiat yang ke-9. Masih ingat wasiat yang ke-8 apa intinya? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Wasiat yang ke-9, anak-anakku, temanya adalah menjaga kehormatan masjid. Menjaga kehormatan masjid. Dah? Silahkan dibaca Mas Anjasyah, wasiat ke-9. Wasiat ke-9, menjaga kehormatan masjid. Ya. Baca. Di antara wasiat para salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan dari Ja'far. Beliau berkata bahwa Sabit Al-Bunani rahimahullah pernah muncul di hadapan kami dan kami sedang duduk di arah kiblat. Kemudian beliau berkata, Ya ma'asyiras syabab, Ya ma'asyiras syabab, hiltum baini wa baina rabbi an asjudalahu. Wahai para pemuda, janganlah kalian halangi antara diriku dengan Rabbku saat aku sedang bersujud kepadanya. Dan beliau adalah orang yang sangat senang dengan sholat. Bagus. Ya, jadi ini nasihatnya siapa, anakku? Siapa nama ulamanya, Mas Suka? Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani rahimahullah. Jadi apa kejadian ini? Jadi kejadian ini dituturkan oleh Ja'far. Oleh siapa? Ja'far. Jadi Ja'far beliau bercerita bahwa ketika mereka sedang duduk-duduk, mereka itu maksudnya para pemuda. Ja'far dan siapa? Dan teman-temannya para pemuda. Jadi Ja'far dan teman-temannya itu satu lagi duduk-duduk di masjid. Dan duduk di masjid saya itu lagi ngobrol di masjid. Dan kata Allah ngobrolnya itu di arah kiblat. Jadi di bagian depan. Nah, di bagian depan dekat tempat imam. Nah, ketika mereka sedang ngobrol kayak gitu, saat itulah tahu-tahu datang seorang ulama, namanya siapa tadi? Sabit Al-Bunani rahimahullah. Maka begitu melihat para pemuda itu lagi pada duduk-duduk ngobrol ngalor ngidul, ya, ngobrol yang tidak jelas, maka beliau pun berkata, Ya ma'asyiras syabab. Apa artinya? Wahai para pemuda, hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah. Kalian telah menghalangiku untuk bersujud kepada Rabbku. Apa maksudnya menghalangiku? Kalian mengganggu. Ya. Makanya sering Abi sampaikan, kalau ada orang lagi sholat, jangan apa? Ngobrol. Kenapa? Ganggu konsentrasi. Lawong. Kita lagi sholat, gak ada yang ngobrol. Suasananya hening saja. Kadang-kadang kita susah untuk apa? Khusyuk. Apalagi banyak orang ngobrol. Ya. Mari kita dengarkan apa kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Silakan dibaca, Mas Suka. Beliau rahimahullahu menunjukkan bahwa ada sejumlah pemuda yang sedang bertemu dan berkumpul di masjid.
Lalu mereka menggunakan momen pertemuan dengan sahabat-sahabat mereka di masjid membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya dibicarakan. Nah, jadi kenapa kok Imam Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, sudah cukup nak, sudah konsentrasi aja dengan pengajian ya, sudah cukup. Beliau kenapa sampai menegur para pemuda tadi? Nah, apakah para pemuda tadi lagi sibuk belajar, lagi sibuk baca Al-Quran, lagi sibuk zikir, terus ditegur dengan teguran seperti ini? Hah? Enggak. Berarti ini para pemuda ini ada sesuatu yang mereka lakukan. Dan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang kurang layak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan momen pertemuan di masjid itu sebagai waktu untuk ngobrol. Ya. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian jamaah. Terutama anak-anak kecil. Ya, ketemu sama temennya, ngobrol di masjid. Padahal di masjid itu waktu yang sangat mahal. Karena kita sedang berada di sebuah tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul biqa'i ilallahi masajiduha. Apa artinya maksud sama? Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Kita sedang berada di tempat yang istimewa. Kok malah kita gunakan untuk ngobrol? Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang awam, santri pun juga kadang-kadang seperti itu. Di masjid bukannya baca Quran, tapi malah ngobrol. Dan kadang-kadang obrolannya bukan obrolan yang sifatnya mubah, tapi sudah nyerempet obrolan yang sifatnya haram. Ngobrolin akhwat, itu kan haram. Ya. Kemudian menggunjing, ghibah, dan yang digunjing kadang-kadang ustadznya pula. Ustadz fulan kayak gini, ustadz fulan kayak gini. Bayangkan di tempat yang begitu sakral, begitu sucinya, kok malah digunakan untuk berbuat dosa. Ya. Dan yang lebih parah dari itu, lari-lari di masjid. Ya. Pukul-pukulan di masjid. Ya, tindih-tindihan, cekek-cekekan. Ya, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Itu tidak menjaga kehormatan masjid. Masjid itu tidak sama dengan pasar. Makanya setelah Nabi SAW bersabda, Ahabul biqa'i ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi lah masjid, beliau melanjutkan sabdanya apa? Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Apa artinya mas suka? Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat yang paling tidak disukai Allah adalah pasar. Berarti kita nggak boleh ke pasar? Boleh. Terus kenapa nggak disukai sama Allah? Di situ jarang orang ingat Allah. Jarang. Bukan berarti nggak ada. Jarang orang ingat Allah. Dan sering terjadi penipuan di situ, pencopetan, ya, campur aduk laki-laki dengan perempuan. Kalau sekarang disetelin musik apa? Jadi jarang orang zikir, makanya nggak disukai sama Allah. Kalau masjid tempatnya orang zikir, maka jangan dijadikan masjid seperti apa? Pasar. Orang yang teriak-teriak di pasar biasa nggak orang teriak-teriak? Biasa, menawarkan dagangan, manggil teman. Ya. Jangan jadikan masjid seperti pasar, karena masjid beda dengan pasar. Ya.
Makanya Abi kemarin sampaikan latihan antara azan dengan qomat, sudah nggak usah aktivitas-aktivitas duniawi, gunakan untuk mainan apa akhirat ya. Gunakan untuk urusan akhirat, contohnya berdoa, baca Quran, sholat, zikir, belajar ilmu agama ya. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa kalau misalnya mereka ngobrol di masjid ya, Mas Usamah baca? Akhirnya mereka pun mengganggu orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, yang menginginkan bisa tenang dan khusyuk di dalam sholatnya. Mereka menjadi penghalang antara seorang dengan sholatnya. Mereka di masjid tidak menyibukkan diri dengan beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tidak membiarkan orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah di masjid bisa sibuk beribadah dan fokus mengerjakannya. lanjut. Untuk itulah yang tidak kalah penting juga perlunya mengingatkan para pemuda untuk menjaga kesakralan masjid, memelihara kehormatan tempat dan orang-orang di dalamnya, agar tidak ada lagi yang sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ibadah, tumakninah atau ketenangan dan kekhusyukan di dalam sholat. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang di masjid, ngobrol, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu minimal dua kesalahannya. Yang pertama, dia sendiri tidak beribadah. Yang kedua, dia mengganggu orang yang beribadah. Itu kan double-double jadinya. Harusnya langsung ke masjid beribadah, dianya nggak beribadah. Sudah nggak beribadah, dia melakukan hal-hal yang mengganggu orang beribadah. Masih agak mending kalau misalnya dianya nggak beribadah tapi nggak ganggu. Apa contohnya? Ngalamun, tidur, ya, tidur bukan tidur dan tidur. Itu masih mending, bukan berarti itu bagus, enggak. Cuman masih mending orang yang masuk ke masjid dia cuma diem aja daripada orang yang masuk ke masjid dia ngobrol teriak-teriak. Ya. Dia sudah nggak beribadah, ganggu orang beribadah. Ya. Makanya kan Nabi cerewet itu kalau melihat ada orang tua yang membawa anaknya terus anaknya biarin. Cerewet tapi ingatin. Ya. Karena gara-gara satu anak ini orang satu masjid sholatnya bisa rusak semuanya gara-gara satu anak. Ya. Nah, di zaman ini bukan cuma itu yang bisa merusak, bukan cuma obrolan, ada yang lebih dari itu. Mas Abdurrahman, belum lagi hal-hal yang baru di zaman ini seperti ponsel dan gadget yang biasa dikantungi para pemuda. Seringkali hal ini mengganggu orang yang sedang sholat lantaran suara dering ponsel atau aktivitas menjawab telepon atau yang semisalnya, yang dapat menimbulkan was-was bagi orang yang sedang sholat sehingga mereka tidak bisa tenang dan tumakninah. Nah, yang lebih parah ya di zaman ini itu banyak orang bawa ponsel ke masjid. Apa ponsel? HP. Terus kenapa kalau bawa HP? Deringnya itu loh. Sudah bawa HP tidak di silent. Ya, di silent itu apa? Suaranya dimatiin. Ya. Akhirnya ketika tengah-tengah sholat atau sebelum sholat berdering, dan deringnya musik lagi. Ya. Ada yang musiknya dangdut, ada yang musiknya pop, ada yang musiknya ini, ada musiknya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Belum lagi ada suara telepon itu diangkat pula.
tanpa rasa malu, jawab ngobrol di masjid, suaranya keras lagi. Ya. Dan yang lebih parah dari itu, menggunakan ponsel di masjid untuk main game, untuk nonton hal-hal yang tidak layak ditonton. Bayangkan di rumah Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Terus bagaimana coba? Harusnya ponsel itu ditinggal di mana? Rumah. Kalau memang terpaksa dibawa ke masjid karena kita lagi perjalanan di luar, nggak bisa pulang ke rumah, minimal ponsel itu diapakan? Matiin. Atau kalau nggak dimatiin, minimal di silent. Cukup pakai nada getar saja. Dan kalau ada panggilan, nggak usah dibuka. Ya. Sekarang Abi tanya, kalau kalian lagi ketemu dengan pejabat, lagi ketemu dengan apa? Pejabat. Penting, bupati kek, gubernur atau presiden sekalipun. Kalian lagi ngobrol kayak gini dengan pejabat. Tahu-tahu ponselnya, HP-nya itu bunyi. Apa yang kalian lakukan? Matiin. Ada kepikir kalian buka? Oh, ada panggilan dari temanku. Penting ini. Buka. Enggak. Kenapa? Menjaga kehormatan siapa? Pejabat. Sekarang pejabat sama Allah itu lebih tinggi siapa? Allah. Kita ini lagi sholat. Kita lagi zikir. Udah gak usah peduliin yang ini. Dan kadang-kadang yang mengerikan, ya, itu bunyinya itu ketika sholat dan dibiarin. Nggak segera dimatiin. Padahal boleh. Mematikan kan, mematikan tuh nggak mesti harus dilihat siapa yang manggil. Enggak. Langsung aja pencet. Ya. Dan yang lebih aman dari itu semua adalah begitu akan sholat atau masuk masjid, matiin sudah. Biar nggak apa? Nggak aktif udah, nggak ada panggilan masuk, panggilan enggak apa-apa. Ya. Sepenting apa sih kita angkat? Ya. Apakah terkait dengan keluarga kita yang meninggal dunia? Paling masalah apa? Nanti ya jangan lupa futsal. Astagfirullah. Coba gitu aja kok. Ya. Maka hati-hati anak-anakku. Ya. Bukan berarti nggak boleh pakai ponsel, tapi kita harus menjaga adab saat kita berada di rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.